Juru bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengklaim tim pemenangan Prabowo Subianto banyak yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, NU, dan Jawa Timur. Akan ada bentuk tim pemenangan, nanti insya Allah di tim pemenangan Pak Prabowo banyak sekali tokoh NU maupun tokoh Jawa Timur, kata Andre dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan Survei Politika Research Consulting, PRC, Minggu, 17 September 2023. Andre mengatakan, Gerindra dan Prabowo sangat fokus untuk bisa memenangi Jawa Timur dalam Pilpres 2024. Andre pun mempersilakan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, bergabung kembali dengan poros Prabowo jika Pilpres digelar 2 putaran. Datang lagi nanti, insya Allah kalau nanti Gus Jazil bergabung dengan Pak Prabowo di putaran kedua, kata Andre kepada Waketum PKB Jazilul Fawait yang hadir secara daring. Insya Allah Pak Prabowo kita antarkan bersama-sama menjadi Presiden 2024, jodoh pasti bertemu, insya Allah akan bersama kami kembali, ujar Andre. Sementara itu hasil survei Surabaya Research Syndicate, SRS, merilis elektabilitas partai politik di Jawa Timur. Hasilnya pertarungan 3 besar di Jatim diprediksi akan sangat ketat. 3 besar akan sangat mungkin diisi oleh PDIP, PKB, dan Gerindra. Selisih angka ketiganya cukup tipis dan bisa berpotensi menggeser satu sama lain, kata peneliti senior SRS Edwin Abdul saat paparan survei, Jumat, 15 September 2023. Dalam survei SRS di Jatim, elektabilitas PDIP masih kokoh di puncak dengan angka 21,5%. Kemudian disusul PKB 18, 1 Gerindra 16,8% melengkapi 3 besar. Di luar 3 partai itu, partai lain di Jatim masuk partai papan tengah karena elektabilitasnya tidak mencapai 10%. Edwin membeberkan, Jawa Timur tetap menjadi battleground yang sengit antara PDIP dan PKB. Namun, dengan tren elektabilitas Gerindra yang terus meningkat, bisa jadi 2 besar akan terjadi pergeseran. Jatim jelas PDIP dan PKB adalah kekuatan tradisional yang sulit ditaklukkan. Namun, bukan tak mungkin Partai Gerindra dapat menggeser salah satu dari 2 partai dominan di Jatim itu, karena Gerindra juga bertransformasi dari partai papan tengah menjadi partai papan atas, jelasnya. Dirinya menyebut elektabilitas Gerindra merangkak naik mengikuti tren elektabilitas Prabowo di Jatim. Selain itu, kedekatan para elit Gerindra Jatim dengan Kiai, ulama NU juga memberi dampak cukup signifikan. Tentu kenaikan Gerindra sejalan dengan tren elektabilitas Prabowo di Jatim yang naik. Dan warga Jatim yang dominan warga Nahdliin mengetahui kiprah elit-elit Gerindra Jatim yang dekat dengan ulama NU. Bahkan dalam beberapa agenda rutin elit Gerindra Jatim seperti Anwar Sadat cukup dengan generasi muda NU, ungkap Edwin. Namun, Edwin menegaskan Gerindra perlu kerja ekstra keras untuk menggeser dominasi PDIP dan PKB. Apalagi, waktu pemilu tinggal 5 bulan lagi. Di lain sisi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan PKB tidak pernah menyampaikan kepada Gerindra ihwal mengalihkan dukungan dari Capres Prabowo Subianto ke Anies Baswedan. Pihaknya juga tak diberitahu ihwal rencana menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres. Dasko menjelaskan, PKB juga tidak pernah menyampaikan kepada Gerindra terkait pertemuan antara Muhaimin alias Cak Imin dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu. Pertemuan tersebut diketahui membahas rencana peralihan koalisi serta duet Anies Imin. Kita kebetulan memang tidak diberitahu, kata Dasko ketika menyampaikan sikap resmi Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Setelah kabar duet Anies Imin itu berembus pada Kamis, 31 Agustus 2023, kata Dasko, PKB juga tak menyampaikan rencana tersebut kepada Gerindra. Memang komunikasi-komunikasi tentang rencana ini, duet Anies Imin, kami tidak pernah diberitahu, ujar Dasko. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.